Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arkana Biologa kelas 11.1. Tugas biologi kali ini saya akan menjelaskan tentang rangka tulang manusia, osifikasi tulang, jenis otot, tulang rawan, dan sendi. Yang pertama adalah rangka tubuh. Rangka manusia adalah alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot. Fungsi rangka antara lain adalah memberi bentuk pada postur tubuh, melindungi organ-organ yang lunak dan penyangga berat badan, dan tempat melekatnya otot rangka. Rangka tubuh dimulai dari atas adalah tulang kranial, tulang wajah, clavikula, scapula, humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, femur, patella, tibia, fibula. Rangka tubuh dibedakan menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Tulang tengkorak terdiri atas tulang kranial dan tulang wajah. Rangka aksial yang kedua adalah tulang telinga dalam dan tulang hiloid. Tulang telinga dalam dan tulang hiloid terletak di dalam tengkorak. Tulang telinga dalam berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara. Tulang hiloid berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, mulut, dan lidah, sehingga dapat membantu proses menelan. Rangka aksial yang ketiga ada tulang belakang, rangka aksial yang keempat ada tulang dada dan tulang rusuk. Selanjutnya ada rangka apendikuler. Rangka apendikuler yang pertama adalah gelang bahu. Gelang bahu merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Terdiri atas tulang skapula, tulang belikat, dan tulang clavikula, tulang selangkah. Rangka apendikuler yang kedua adalah anggota gerak atas. Terdiri atas humerus, radius ulna, carpal, metacarpal, dan phalangus. Rangka apendikuler yang ketiga adalah gelang pinggul. Berfungsi menyangga berat tubuh dan melindungi bagian dalam rongga pelvis. Rangka apendikuler yang keempat adalah rangka anggota gerak bawah. Terdiri atas femur, tibia, fibula, patella, tarsal, metatarsal, dan phalangus. Dan yang berikutnya adalah sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih pada tubuh manusia yang berfungsi untuk menghubungkan dan membantu pergerakan tulang. Berdasarkan sifat geraknya, tipe persendian dibedakan menjadi tiga, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati adalah sendi yang tidak bisa digerakkan. Contohnya, sendi pada tulang tengkorak. Sendi kaku adalah sendi yang bisa digerakkan, namun gerakannya terbatas. Contohnya pada tulang rusuk dan tulang ruas. Sendi gerak adalah sendi yang bisa digerakkan secara leluasa. Sendi gerak merupakan jenis sendi yang paling populer. Contoh sendi gerak adalah sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Selanjutnya adalah osifikasi tulang atau proses pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang atau osifikasi terjadi pada bagian tengah terlebih dahulu, kemudian disusul oleh bagian ujung tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak sel tulang yang akan tumbuh sehingga membentuk tulang sejati atau disebut juga dengan tulang kompak. Tulang yang terbentuk pada bagian ini lama-kelamaan akan membentuk rongga sumsum tulang yang akan diisi oleh pembuluh darah pada bagian tengah tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak sel tulang yang akan tumbuh sehingga membentuk tulang sejati atau biasa disebut juga dengan tulang kompak. Tulang yang terbentuk pada bagian ini lama-kelamaan akan membentuk rongga sumsum yang akan diisi oleh pembuluh darah pada bagian dalam tulang. Pada saat yang sama, proses pembentukan tulang juga berlangsung pada bagian ujung tulang. Dengan demikian, pertumbuhan tulang pada bagian epifisis
dan diafisis akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh. Selanjutnya adalah jenis otot. Di dalam tubuh terdapat 3 jenis otot, yaitu otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Otot jantung adalah penyusun dinding jantung dan berfungsi sebagai pompa darah menuju ke jantung dan sebaliknya. Fungsi otot jantung antara lain adalah yang pertama, pemompaan darah. Otot jantung berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, kontraksi ritmis. Otot jantung berkontraksi secara ritmis dan otomatis. Yang ketiga adalah ketahanan. Otot jantung dirancang untuk bekerja terus-menerus tanpa lelah. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos disebut polos karena tidak memiliki lurik. Otot polos adalah otot yang bekerja secara tidak sadar, yang berada hampir di seluruh bagian tubuh. Fungsi otot polos antara lain adalah yang pertama, otot polos di saluran pencernaan berfungsi untuk membantu perjalanan makanan. Yang kedua, otot polos di kantung kemih berfungsi untuk menahan dan melepaskan urin. Yang ketiga, otot polos di bola mata berfungsi untuk mengatur akomodasi saat mata melihat objek. Otot polos juga berkontribusi terhadap besar kecilnya pupil mata. Yang ketiga adalah otot lurik. Otot lurik sering juga disebut sebagai otot rangka. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Fungsi otot lurik antara lain adalah yang pertama, menelan makanan untuk masuk ke kerongkongan. Yang kedua, menggerakkan tangan manusia untuk menggenggam. Yang ketiga, menggerakkan kaki manusia untuk berjalan. Yang keempat, melindungi sendi-sendi di dalam tubuh manusia. Selanjutnya ada tulang rawan. Tulang rawan adalah jaringan ikat yang kuat dan fleksibel yang berfungsi sebagai bantalan untuk mengurangi gesekan antara tulang di persendian. Fungsi tulang rawan antara lain adalah melindungi tulang dan sendi dan meredam guncangan di seluruh tubuh. Tulang rawan juga dapat ditemui di beberapa bagian tubuh. Contohnya di hidung dan telinga, di saluran napas misalnya di trakea, tulang rusuk bagian ujung, dan sela-sela persendian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.